Banyak yang bilang ngerawat mobil tua itu mahal. Apalagi BMW. Masa sih? Sekarang aku lagi di rumah kawan lama tak jumpa. Dulu kenal sekitar 2000 berapa ya? 2010 gitu. 2010 di Bandung, digabungkan oleh hobi yang sama, Bandung. Nah, kebetulan sekarang beliau ini jadi raja BMW ini di Bandung nih. Amin. Mari kita tanya-tanya. Ada Pak Bowo Dwi. Halo. Mantap. Gimana Pak, lama nggak jumpa ya? Iya, udah lama banget ya. Lama nggak jumpa itu. Jadi kemarin sempat ngurus Mercy saya. Sempat Lost kontak lama. Akhirnya saya kembali taubat. Nah, kembali ke jalan yang benar nih. Ambil R39 dari Bapak ini. Iya. Itu juga disangka-sangka ya. Itu juga disangka-sangka. Saya mah udah menyangka sih. Oh, saya nggak menyangka. Saya sudah atur. Mobil belum siap buat dijual, tiba-tiba mau diangkut. Nah, gini Pak, jadi buat kota kecil gitu. Buat kota kecil tuh ngurus BMW itu nggak mudah Pak. Contohnya kayak Bandung gitu atau gimana? Kayak di Purwakarta tuh ngurus mobil BMW itu susah. Dan pandangan orang-orang tuh repot nggak sih ngurus BMW? Nah, pertanyaan saya mewakili teman-teman yang lain. Kenapa sih harus BMW, Pak? Kenapa harus BMW? Karena kalau misalkan perbandingannya sama brand lain gitu, misalkan Jepang atau apa brand-brand Jepang yang lain, kalau misalkan orang udah nyobain BMW gitu, terutama orang yang suka nyetir, pasti dia lebih milih BMW. Udah kena sekali pasti pengen lagi BMW gitu sih. Harus BMW gitu. Harus BMW. BMW atau Eropa, Pak? Harus BMW atau harus Eropa? Kalau segi nyaman sih Eropa ya. Udah masuk semuanya, mau Mercy, mau apa. Cuma kalau yang udah pernah nyobain keduanya gitu ya, yang suka nyetir tuh pilih BMW ya? Pilih BMW, Pak. Pilih BMW pasti. Pilih BMW pasti. Pilih BMW pasti. Terus gini, Pak. Kalau ada orang nih, temen gue punya tuh BMW tipe apa? Tipe 320 lah. 320. Jadi banyak orang awam yang belum bisa baca bahwa BMW itu ada 320, ada 328, padahal itu kan bukan cara baca BMW. Jelasin dong Pak, gimana sih sebenarnya cara baca BMW itu gimana sih? Dan maksudnya rata-rata kan Eropa cara baca tipe berarti kan? Iya kan? Berarti karena tipe tuh bukan 320, bukan 318 kan? Nah, banyak orang awam tuh yang nggak ngerti Pak. Aku punya tuh temen tuh, punya mobil apa? BMW 318, 318 yang mana gitu. Nah, kebanyakan itu orang awam tuh nggak bisa apa sih kode bodi, apa sih kode mesin itu gimana sih Pak? Jadi kalau misalkan orang nyebut 318, 320 dari tahun 80-an pun sampai tahun 2000 pun ada yang benar 320, 520, 523, 525. Cuman kalau misalkan mau baca kode bodi gitu, kayak misalkan seri 3 awal mungkin ada E30 gitu kan, E30, E30, 318 ada, di luar negeri mungkin ada 325 atau dan seterusnya. Terus lanjut lagi ada E36 di seri 3-nya ada 318, 316 ada, 320, 323, 328 dan seterusnya. Terus setelah E36 ada lagi M46 juga ada 318, 323, 325. Kayak gitu sih sebenarnya. Terus dari misalkan kode dari 320 itu 20-nya itu sebenarnya cc-nya. 20 tuh cc-nya. Kalau misalkan 318, 18 tuh cc-nya gitu. Jadi kalau orang awam masih bilang gitu ya, gue punya mobil nih BMW, temen gue punya mobil nih 320, ya 320 yang mana? Karena BMW itu penamaan kodenya tetap gitu aja Pak ya. Yang beda kode itu sebenarnya. Kode bodi, belum lagi di satu kode bodi itu
Mesinnya bisa Mesinnya bisa macam-macam. iya, maksudnya E36 nih, E36 tuh BMW seri 3 di tahun berapa? 97 ya? 92 lah ya, 92 sampai 99 Nah, ada. mesinnya tuh macam-macam, ya kan? Ada M40, Iya. M40, ada M43 yang 4 silinder nih ya, kita bicara 4 silinder, ada M40 sama M43. Bicara 6 silindernya tuh ada M50, Iya, M50, Vanos. M52 gitu sih. Kalau E36 bicara E36. Kalau Bapak sendiri sejak kapan sih Pak suka BMW? Karena kan dulu kita pertama kenal tuh main Cresida. Masih main Jepang. Masih main Jepang dulu Masih kita main pertama Cresida. ketemu main Cresida. Masih dioprek-oprek Iya. semuanya. Sang turbo. Kalau misalkan suka BMW itu sebenarnya jadi kan dari dulu tuh emang suka ya ganti-ganti mobil. Iya. Karena emang taunya ada yang nawar ganti lagi, ada yang nawar ganti lagi sampai akhirnya sekarang jadi cebur di BMW itu. Awalnya tuh kan emang dari Jepang juga, terus nyobain mobil pertama pribadi BMW itu sebenarnya E34. Oh iya, E34, E34 520i tahun 96. Awalnya nyobain kok enak gitu. Dikasihnya langsung E34 lagi pertamanya. Padahal Seri 5 lagi. Seri 5 langsung. Iya. Padahal orang-orang kan bilang, "Wah, seri 5 kayaknya ini itu Iya, ini iya. itu." Mahal katanya. Kan itu katanya. Katanya. Gitu, karena belum dijalanin. Awal-awal sih nyobainnya ternyata pas nyobain BMW terus nyobain lagi ke yang lain, nyobain lagi ke Mercy atau yang lain. Kalau yang hobi bawa dan hobi ngebut gitu, Iya, iya. ya kayaknya sih mending BMW. Gitu, makanya udah nyaman aja. Sekarang tuh kan Bapak itu kan akhirnya jatuh nih ke jual beli gitu. Ya, Sekarang harian pakai BMW apa sih Pak? kalau harian saya pakai E39 sama E60, 39 seri 5 ya? seri 5. Mau tahu alasannya nih? Hah? Mau tahu alasannya? Kenapa? Iya dong, kenapa Alasannya dong? kenapa milih seri 5? Iya, kan? iya. Orang-orang pada Harian ya, ngomongin harian, harian ya, ngomongin ngomongin harian. harian ya. ngomongin biasanya orang buat harian, oh seri 3 nih. Iya. Emang kalau misalkan bicara orang baru mau cobain BMW gitu ya, Iya. nyoba-nyoba BMW memang seri 3 lebih gampang lah katanya. Cuman kalau bagi saya itu nyari nyaman juga. Iya. Kan udah ada anak, Iya, istri betul. kan. Nyari nyaman, dan kalau dibilang ribet banget sih seri 5 sebenarnya enggak. Kalau misalkan kita udah tahu selahnya gitu, Iya. selahnya kayak elektrikal nih, kalau yang ini nih yang rusak ininya, ininya, terus tambah lagi kan sekarang YouTube gampang lah. Iya, betul. Perlu apa-apa, benerin apa-apa sekarang tinggal buka YouTube Tinggal buka Iya. tutorial di tutorial DIY. atau nggak misalkan kita butuh spare part apa Iya, iya. online ada atau Iya. copotan sebenarnya banyak kayak gitu Iya, sih. Jadi selama make seri 5, E60 dan E39 ini tambah lagi kode mesin M54 gitu. Iya. Aman-aman aja. Kenapa M54 Pak? Kalau buat saya sih kalau udah M54 tuh mesin yang paling bandel sebenarnya. Wow. Setelah M52 nih ya. Iya. Ngomongin M52 sebenarnya kalau ngomongin bandel sih gimana perawatan orang Iya. sebelumnya. Cuman kalau misalkan ngomongin M54 kayaknya udah ketakar deh kerusakannya apanya aja gitu. Iya, iya. Nah, nyambung ke tadi Pak. Sebenarnya membeli barang bekas secara umum ya, mau beli elektronik, mau beli kendaraan bekas tuh memang wajib banget ya ngelihat track record sebelumnya gitu Pak. Seberapa penting sih Pak lihat histori pemakai sebelumnya tuh Pak? Kalau buat saya pribadi sebenarnya lihat histori pemakai sebelumnya gitu Iya. nggak begitu penting. Oh gitu. Karena kalau misalkan kita orang yang misalkan udah bisa ngecek barang gitu, Iya. kita bisa coba mobilnya misalkan Iya. kita mau ngecek barang nih BMW gitu, kita bisa cobain nggak mobilnya lama, kita coba. Kalau misalkan kita dapat mobil yang matic, kita Iya. bisa boleh cobain nggak maticnya lama gitu. Tapi kalau Dari dicoba bener-bener dicoba juga sebenarnya kalau saya kerasa kan, gitu feeling-feeling. saya kan awam Iya. ya. Saya kan awam. Justru kalau buat awam tuh yang paling mudah tuh kalau beli dari ini ya, dari pengguna ya. Paling mudah tuh memang melihat histori pemilik sebelumnya Iya. gitu. Karena kalau misalnya gini lah ya, bukan mendiskreditkan kota kecil gitu ya. Untuk merawat seri 7 misalnya di Sukabumi gitu. Iya. Segimana jauh sih gitu beliau merawat gitu. Iya. Makanya harus dilihat dulu gitu. Karena merawat ini tuh harus dengan kasih sayang, Pak. Iya, betul. Betul. Iya kan, makanya kalau lebih mudah itu sebenarnya ngelihatnya dari historinya gitu. Nah, yang tadi Pak, kata Bapak, kalau orang secara umum tuh bakal pilih seri 3 gitu. Nah, Ya. kalau menurut Bapak, sebagai pemula nih, Ya. orang pertama kali mau beli mobil bekas, mau BMW lagi. Ya. Kata Bapak pilih apa, Pak? Pilihan bodi apa pilihan mesin atau semua mencakup semua? Coba satu-satu dulu, bodinya enaknya pakai apa, Oke. mesin. Karena nanti kan misalnya ngomongin M52,
mau ngambil body yang mana terserah kan. Kalau kalau body nih, body dulu ya. Body dulu nih. Body dulu deh yang misalkan copotannya banyak, kayak misalkan ntar ada lampu kesenggol motor banyak. Paling aman sih E36. 36 ya tetap. Buat awal-awal nih ya, buat awal-awal buat kelasan tahun 90-an deh. Mobil umur tahun 90-an masih oke. Masih oke E36. Sampai sekarang. Ya udah sampai kegoreng banget nih sekarang E36. Terus E36. Buat kode body E36, mesin sih M50 boleh, M52 boleh. Sebenarnya itu pilihan masing-masing juga gitu kan, mau 320, 323 terserah. Kalau misalkan pilihan saya sendiri gitu, saya lebih milih CC yang besar. 323 dong. 323. Apalagi nih sekarang lagi digoreng Gopar Hill kan Anda ini. Harganya jadi meroket. Dari dulu udah mahal ya, Pak. Cuma gara-gara dari dulu udah mahal, cuman sekarang makin mahal. Iya, gara-gara Anda Gopar Hillman di BMW 36 wagon Anda ini. Gara-gara Anda. Dari dulu udah mahal, cuman sekarang makin mahal. Nah, tadi kan sebenarnya udah pernah disinggung ya, Pak ya. Mobil yang Bapak pakai kan ya 39 sama 60 kan. Coba kalau menurut Bapak, BMW yang paling enak buat dikendarai apa, Pak? Sebenarnya kalau saya jujur pribadi kan saya buat 2010 lewat, saya juga belum cobain semuanya gitu ya. Cuman yang dari sering, yang sering saya pakai gitu ya, sering saya pakai E39 tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan sih. Dari segi nyamannya, mesinnya, sebenarnya semua kedapnya. Si Papih ini enak banget. Enak banget. Cuma kalau Anda masuk ke gang, waduh. Iya, cuman kan kita masih kadang suka mikir, wah mobil kita gede banget nih. Kita mau ke rumah kemana, kalau garasinya kurang besar gitu kan. Kadang di beberapa basement aja nih susah, bener nggak? Kadang di beberapa basement ya, kadang susah gitu. Apalagi masuk ke gang itu udah. Apalagi yang IL ya, yang longnya, yang gitu. Tadi mesin favorit udah, body favorit udah. Nah, terus kalau ngomongin BMW perawatannya mahal, masa sih? Kalau menurut Bapak, kalau sampai ada statement ngerawat BMW itu mahal, kira-kira gara-gara apa tuh, Pak? Sebenarnya itu kan dari omongan dari mulut ke mulut aja dari dulu gitu. Eropa tuh mahal, Eropa tuh mahal tanpa dia tuh ngelihat zaman sekarang tuh udah banyak gitu. Bisa ngelihat harga spare part berapa, tambah lagi harga copotan berapa. Sebenarnya mahal juga relatif sebenarnya. Kalau misalkan kita perbandingannya sama mobil Jepang, taruh deh kita bicara kaki-kaki nih ya. Innova lah tuh. Iya, taruh deh kita bicara kaki-kaki Innova atau enggak sama kaki-kaki E36 atau M46 nih. Taruh shock breaker M46. Kita nggak usah muluk-muluk mereknya Bilstein aja deh. Bilstein tuh kalau misalkan 2, sampai 3 juta. Dan sedangkan Jepang juga mungkin segituan. Kayaknya apa sih juga segituan ya kayaknya kalau segituan. Kalau terus tambah lagi kalau misalkan kita, wah nggak usah pakai Bilstein dulu deh, ini BMW. Kita pakai merek yang di bawahnya lagi, pakai Bensko atau dan lain-lain. Itu 1,an udah dapat shock breaker BMW gitu ya. Kalau misalkan perbandingannya mahal, kalau orang bilang mahal banget gitu, sebenarnya nggak juga. Jadi sebenarnya tuh kita tuh terlalu banyak katanya ya. Iya, terlalu banyak katanya. Tambah lagi orang atau kemungkinan gini sih katanya. Pak. Merawat BMW mahal itu kalau dia dapat unitnya seger, Pak. Bener nggak? Jadi dia capek ngerawatnya karena dapat mobilnya yang memang udah penyakitan gitu. Oh, maksudnya dapat yang seger gitu? Iya, jadi kalau dapat mobil yang bekasnya PR ya, mau ngurus Genio juga ya, sama aja. Sama aja, tambah lagi kalau misalkan orangnya udah gampang nyerah gitu. Iya benar. Oh ini apanya udah bingung segala macam, akhirnya pusing, ngerusak harga juga, terus tambah lagi jadinya image si BMW-nya, wah rewel nih ini itu, padahal dia belum ketemu penyakit sebenarnya tuh apa gitu dari mobil itu. Sebenarnya di BMW ada nggak sih Pak tipe kode mesin yang paling gampang banget gitu ngerawatnya gitu? Kalau paling rawat banget selama yang 6 silinderan gitu, M4 6 silinder, M50, M52, M54 itu gampang. Itu gampang deh. Terus tambah lagi kalau misalkan kita ngomongin 4 silinder juga M40, M43, sebenarnya semuanya juga gampang. Asalkan perawatan sebelumnya benar. Kayak bener. Gitu sih. Sebenarnya semuanya gampang aja. Apalagi di zaman sosial media ini ya Pak ya, ada grup Facebook kan. Iya, ada grup Facebook, forum-forum banyak. Ada forum-forum banyak. Grup copotan banyak gitu. Yang penting kitanya nggak diem gitu, nggak usah apa bahasa Sundanya, Bu Guru tuh susah nih ngerawat, tapi nggak berusaha buat nyari gitu. Nggak berusaha nyari ngebenerinnya gimana. Nah, gitu. Kalau tadi nih yang paling mudah, paling murah gitu. Kalau tipe mesin yang paling rewel Pak, apa tuh Pak yang paling rewel? Kalau ngomongin sebenarnya paling rewel,
bisa jadi semua tipenya bisa jadi rewel sebenarnya, cuman dari pengalaman saya pribadi gitu. Saya dapat nih mobil M46 318 facelift, Kode mesin N42. N42. Jadi sebenarnya waktu pertama saya kesini tuh saya minta dicariin tipe yang itu kan. Saya minta dicariin M46, N42, black on beige apa ya. Terus akhirnya saya digoda lah. Ini kalau pengen black on beige kenapa nggak E39 sekalian aja. Dan black on beige 39 itu jarang. Iya. Kebetulan waktu itu memang jodoh aja apa ya kesini, jodohnya lagi ada. Terus dari pas pengalaman pribadi N42 itu. Nah terus tapi nggak bilang kalau misalkan N42 itu rewel. Saya juga udah berkali-kali dapat N42 gitu ya, 318 M46. Dari 5 tuh paling banding 1 lah, yang 1 yang rewel. Dari 4 itu tuh bagus semua. Karena emang service recordnya mungkin orang sebelumnya juga bagus gitu. Nah, itu dirawat dengan baik gitu. Harus ngelihat historinya di situ minimal, kecuali Anda memang berkompeten di situ. Anda bisa mengecek. Iya, kecuali Anda bisa ngecek sampai ke dalam-dalaman, oke. Cuman kalau buat orang awam itu paling mudah itu ya memang dilihat di histori. Kalau beli di pedagang pun gitu, lihat dulu histori pedagangnya gimana nih, reviewnya kan sama ya beli di Tokped juga kan. Lihat dulu rating. Nah, selanjutnya image BMW tuh kaya raya, Pak. Wah, top nih, langganan ke Pertamina katanya. Emang BMW seboros itu gitu, Pak? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin BMW dan mobilnya tetap gimana kaki. Iyalah. Cuman kalau bicara boros, kalau saya pribadi juga, saya lebih milih cc besar. Buat lebih irit. Karena jadi kan di BMW itu ada ekonya ya. Eko 10, 20 gitu-gitunya. Ekonometer ya? Nah, ekonometernya. Gimana yang tadi saya bilang gimana kaki gitu. Kalau misalkan kita pakai cc yang besar, taruh deh kita ngomongin cc 3000 nih, atau enggak 2500, 323 atau enggak 530 deh. Kalau kita pakai cc besar, kita ngegas nggak perlu dalam-dalam. Tipis-tipis aja. Ngegas tipis mobil udah ngacir. Ngegas tipis udah ngacir. Tambah lagi luar kota gitu ya. Kalau bicara dalam kota mungkin perbandingannya jauh lebih irit cc kecil. Kalau buat luar kota atau mungkin orang yang suka jalan jauh gitu, saya sih lebih milih cc besar. Karena kalau misalkan kita pakai cc kecil, misalkan taruh di 1800 gitu ya, M43 atau N42 atau M40, kita ngegas pasti lebih dalam-dalam. Tambah lagi orang yang suka ngebut gitu. Iya benar. Pasti ngegas lebih dalam, bensin otomatis lebih boros. Jadi sebenarnya mah tergantung kaki Anda, Pak. Kita bisa perbandingan misalkan kita pakai 530 PP gitu. Bisa lebih irit Bandung Jakarta dipakai cc lebih besar dibanding pakai cc yang lebih kecil. Pakai 318 atau enggak? Iya pakai 318 gitu atau 320. Saya bisa lebih irit pakai 325 gitu misalkan. Karena kita ngegas lebih tipis. Tapi katanya tuh tipe yang Bapak sebutkan tadi tuh N42 teh dia kan terkenal irit katanya, Pak. Benar kan? Irit. Iya, itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan mesin lebih baru dari dari M lanjut ke N kodenya kan. Itu tuh penyempurnaan sebenarnya. Penyempurnaan pasti ada. Oh, ini pasti lebih bagus nih. Penyempurnaan jadi lebih irit juga sebenarnya. Iya, kayak misalkan M54 lanjut ke sini N52. N52 ini jauh lebih irit sebenarnya dibanding M54. Tenaga nggak dikorbanin kan? Tenaga nggak dikorbanin, tetap sama-sama 6 silinder kok. Tetap sama-sama 6 Jadi silinder. sebenarnya kalau buat orang awam gitu ya, pengen irit tuh sebenarnya bisa pilih M46, N42 ya, asal sehat. Semuanya juga asalkan sehat. Nah, itu Pak, asal sehat. Jadi gimana sih Pak tips buat cari mobil BMW bekas gitu? Kita udah tahu nih pilihannya nih. Kode bodinya ini, kode mesinnya ini nih. Nah, terus langkah apa Pak? Tips-tips apa aja nih yang minimal, krusial? Oke, ini dulu dicek, ini baru kita ke. Kalau misalkan kita ngomongin mesin dulu deh ya, kita nggak ngomongin transmisi dulu. Ngomongin mesin sih paling kalau misalkan sekiranya lamsamnya masih enak gitu, idealnya masih enak, nggak ada batuk-batuk, nggak ada pincang-pincang sih aman ya. Terus kayak misalkan si mesinnya temperatur aman nggak nih gitu, kayak extra fan gitu-gitunya normal nggak gitu. Karena katanya kan 90% penyakit dari mobil itu di temperatur katanya. Dia kalau temperaturnya udah berantakan, penyakit lainnya bermunculan katanya. Pasti bermunculan. Terus tambah lagi kalau misalkan kita udah ngomongin pernah overheat nih, bicara mesin, kalau lewat M50 itu kan bloknya udah aluminium. Kalau misalkan pernah overheat, kalau udah bloknya udah aluminium itu pasti udah repot. Makanya nyari-nyari yang mesinnya sehat tuh yang kayak gitulah. Terus kalau misalkan yang jamak-jamak kayak oli-oli bocor gitu ya wajar ya, mobil umurannya. Benar. Dan lain-lain deh ya ngecek mesinnya gitu aja sih.
Atau yang paling gampang tuh sebenarnya gini, sebelum ke Papua tuh saya cari mobil sendiri, beli barang murah, Ya, benerin cobain sendiri, dulu. cobain ini kaki-kakinya segini, tapi begitu di total Jatuhnya gede banget. jatuhnya gede banget. Nah, selama saya ngambil E39 saya tuh udah lewat 7 bulan Pak, Ya. udah lewat 7 bulan, nggak pernah jajan Pak, isi bensin, ganti oli udah. Sebenarnya bukan promo juga sih. Iya. Jadi kalau misalkan saya gitu ya, dapat mobil sampai bener-bener mau dijualnya, emang bener-bener dicekin juga. Terus tambah lagi sebelumnya juga kita ngambil mobil nggak mungkin oh ini asal ambil aja deh, gimana nanti mau diberesin atau enggak. Kita bener-bener cek juga. Terus tambah lagi kebetulan mobil yang saya jual ke bapak ini emang udah kayak kaki-kaki udah tahu, udah diberesin. Kayak mesin juga emang dari Iya, awal nggak ada masalah sih gitu. Ya udah gitu aman. Nah, jadinya. jadi kalau menurut saya tuh carilah historinya gitu. Carilah histori mau dari pemilik sebelumnya atau dari pedagang. dari pedagangnya gitu. Gimana sih cara mereka menjual barang itu gimana? Nah, yang gue lihat itu dari Beamer for Sale itu, lu tuh kayak ngebangun barang buat lu sendiri pakai. Ya. Udah cakep, Ya. lu jual gitu. Ya. Kadang jadi mikir se-effort ini jualan mobil mah menurut gue mah kalau saya sendiri ya sebanding nggak sih gitu, karena itu banyak banget iya kan kayak gitu ya. karena sering dia tuh ngebangun mobil berbulan-bulan Pak, Iya. berbulan-bulan kayak mau ngebangun buat dipakai gitu. Emang. Itu yang nggak masuk akal gitu. Kadang ini untungnya sebanding nggak sama pengorbanan gitu, karena kayak ngerawat mobil mau dipakai kan gitu. Iya. Emang bener-bener dari dapat gimana caranya mobil ini tuh kalau saya bawa aman, enak gitu. Dan kalau seandainya ada yang nawar nanti saya jual pun orang juga bisa pakainya. Berarti Beamer for Sale dari tahun berapa sih Pak? Kalau ngomongin tahun berapanya, di bener-bener ada si Beamer for Sale-nya itu Minimal kita lihat akun Instagram lah akun lahirnya. Instagram deh ya. Iya. Akun Instagram tuh 2013. 2013. 12 gituan lah, 2013. 2012 Jadi 2013. coba dicek di Instagramnya Beamer for Sale, tar linknya ada di deskripsi. Jadi mobilnya tuh mobil siap pakai semua Pak, mobil siap pakai semua. Cuman Jadi namanya mobil bekas ya pasti ya maksudnya kan gitu. ini kan kita mempersempit kemungkinan kita dapat kondisi yang busuk kan. Ya. Nah jadi menurut saya kalau memang Anda tidak punya keahlian dan tidak punya waktu gitu. Nah kemarin tuh aku udah pernah ngalamin gitu. Aku dapat Boxer Pak W124 itu dapatnya 21 juta, murah banget. Pajak 3 tahun. Murah banget. Murah wow, murah banget, murah banget Pak ini. Siapin lah 10 juta, 31 juta masih murah. Oh masih masuk. Masih masuk. Ternyata Pak baru datang masukin bengkel bodi dibuka kropos. Ya. Baru di bengkel bodi itu udah habis berapa ya? 6-7 juta itu belum ke mesin. Ya. Jadi total sampai dijual tuh hampir seharga belinya. Ya. Buat ngurusnya aja. Jadi menurut saya kalau memang dan dipakai pun nggak puas ya. Iya, saya punya setahun 6 bulan di bengkel, Pak. Ya. Jadi setengah tahun nggak dipakai. Setengah tahun dia bengkel bodi pindah bengkel mesin kita cari bengkel copotan. Jadi pakainya aja udah nggak nyaman gitu. Nah, kalau buat orang yang nggak punya waktu dan nggak punya kemampuan lah gitu. Menurut gua tuh cari pedagang yang memang berkompeten tuh udah paling bener gitu. Ya. Karena kalau kata pepatah Cina tuh duit mah nggak bawa doa. Ya. Tapi kadang kan orang ada yang prinsipnya pengen murah, pengen cakep. Nah itu nggak apa-apa. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi semua itu pilihan. Pilihan benar. Cuma kalau pengen beli mobil BMW siap pakai ya carilah yang udah siap pakai gitu. Benar. Karena jangan tergiur sama harga tuh nggak pernah bohong gitu. Ya benar. Harga tuh nggak pernah bohong. Harga murah itu nggak apa-apa, beli nggak apa-apa. Cuma harus siapin waktu ekstra aja sama dana ekstra gitu. Ya betul. Karena jarang banget lah orang butuh duit gitu, sebutlah butuh duit, jual murah, kondisinya segar tuh 1/1 juta lah. Apalagi dalam kondisi sekarang ya. Apalagi sekarang dagang lewat Instagram, lewat sosial media dan lain-lain, udah gampang. Jadi orang buat jual murah tuh udah jarang banget. Sekarang orang bisa ngecek harga. Oh harga mobil ini tuh sekian nih di sini. Kalau misalkan ngomongin dulu gitu, ya harga gelap bener gelap.
Jadi pilihlah, jadi bijaklah dalam menentukan kita mau beli tipe apa, bodi apa ya, tipe bodi apa, kode mesin apa. Ya. Nah, baru kita cari-cari nih di Facebook, di apa tuh Pak? OLX. Forum OLX. OLX. Saya udah taunya Facebook mulu. Iya, OLX. Adalah di OLX, mau beli dari seller boleh, mau Instagram. dari Instagram, Beamer for sale tuh. Lihat dulu aja buat pembanding gitu. Ya. Karena body-bodinya udah siap pakai Karena semua. di Beamer for sale emang nggak titip jual juga sih Pak. Soalnya emang Oh bener-bener iya, mobil Beamer pribadi. for sale itu bukan akun repost ya, jadi bukan akun apa namanya tuh? Bukan, dia memang barang Pak Bowo sendiri gitu. Udah hasil kurasi semua gitu. Jadi Ya. menurut saya buat orang-orang yang yang tidak punya waktu dan tidak punya kemampuan di situ, jangan coba-cobalah. Nah, setelah nih kita udah tahu nih kita punya budget berapa gitu. Sebenarnya gitu harus siapin budget berapa sih Pak? Berapa persen sih buat mobil bekas, kan katanya Spare-nya gitu ya? Iya, spare-nya itu sebenarnya idealnya berapa sih Pak? Kalau misalkan saya sendiri sih ngitung ya, kita mau bicara mobil yang dapat gimana dulu nih? Dapat mobil seger apa dapat mobil setengah? Beda setengah kan ya? ban? Beda-beda Budgetnya soalnya. Beda-beda. Kalau misalnya kita udah dapat mobilnya udah jadi gitu, ya kita tinggal ngelanjutin ngerawat aja sih, Iya. Pak gitu. Kayak misalkan tinggal ganti olinya lagi, Iya. kita tinggal lanjutin service reportnya lagi. Apa yang kerasa mungkin bannya udah botak, kita tinggal Iya. ganti bannya gitu. Kalau misalkan yang jamak-jamak ya mungkin tiba-tiba elektrikal ada Iya. yang ngaco ya gitu-gitu sih bisa nggak terlalu mahal lah gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak part yang bener-bener wah ini kalau udah busuk ini jangan sampai diambil lah. Itu part apa sih Pak, di kode mesin apa sih? Jangan sampai diambil Iya gitu. katanya nih mekatronik tuh. Oh, kayak 60. Iya. Kalau misalkan tapi buat di zaman sekarang gitu ya. Iya. Saya juga dengar Iya. di mekatronik tuh sebenarnya udah nggak begitu mengerikan Oh, kayak gitu? zaman dulu gitu. Iya. Saya zaman mengerikan mekatronik pernah lah nyobain sampai habis kepala 3 gitu atau Wow. mungkin kepala 5 Iya. gitu buat mekatronik gitu ya. Ngeberin mekatronik. Cuman kayak mekanik zaman sekarang tuh kayak mekatronik di servis tuh udah bisa Pak Iya. sekarang. Gitu. Jadi kayak misalkan kita mau ngambil E60, E90, Iya. kadang kan orang udah disugestiin sama Iya. mekatronik. Sebenarnya nggak begitu kejam, Nggak segitu ngerinya. nggak segitu ngerinya juga kan ya? Nggak segitu ngerinya. Kalau bukan mekatronik, berarti apa Pak yang part yang kalau udah ini, oh ini udah kena mending dihindari deh gitu. Apa sih Pak? Ada nggak sih yang harus? Kalau di BMW ya, Iya. yang harus dihindari tuh kayak misalkan overheat sih terutama, Iya. panas mesin. Jadi Makanya kalau pokoknya misalkan saya tipe mesin apapun kalau udah pernah overheat jangan diambil. sebenarnya bisa aja. Iya. Kayak misalkan kita mau nyari blok baru nih, Iya. nyari blok baru seandainya Kalau harganya masuk. kalau harganya masuk. Iya, Kalau iya, misalkan kita ganti mesin segojot pun Iya, gitu, iya. sebenarnya banyak mesin BMW. Tapi Nggak ada masalah. Kalau misalnya kita udah feeling-feelingan iya. ya mobilnya gitu. Tapi kalau kita harus pilih penyakit apa yang harus kita hindari, ya Mesin. itu ya. Mesin. Kalau misalkan bicara kita dapat mobil matic, ternyata maticnya nggak enak sampai sejebolnya gitu, Iya, iya, iya. spare part masih ada aja. Kalau tadi misalnya Pak kayak N42 tuh merawatnya susah nih. Tapi kalau teman-teman di sini nih pengen iritnya Pak nih. Sebenarnya apa sih yang harus ada perawatan khusus nggak sih Pak buat misalnya ini N60, 90 mekatroniknya nih atau N42 Oh, nih, perawatan N46. Nah, khususnya perawatan gitu. khusus apa sih? Ada nggak sih? kayak kalau ngomongin mekatronik tuh perawatan oli orang sebelumnya. Nah, Oli orang sebelumnya tuh rutin nggak sih? Iya. Bener nggak sih olinya gitu? Kalau selagi kita rutin gitu ngerawatnya olinya bener, nggak ada masalah. Sampai lewat kilometer 100.000 pun nggak ada masalah sebenarnya. itu Buat mekatronik N60, betul. N42. N42 kayak Katanya kan apa radiatornya tuh katanya ya. silnya karet-karetnya. Selangnya tuh kalau udah selang-selangnya satu ganti dia semua harus ganti. karena bercabang ya. bercabang. Bener Karena nggak sih? cabangnya- Kalau itu emang iya. Iya benar Kalau ya. itu emang Jadi iya. kalau N42 Kalau itu Cooling emang iya system itu. karena cooling sistemnya rada kurang mungkin Iya. ya. Jadi kan sebenarnya dia penyempurnaan dari M43 Iya. ke N42 terus N44 N43 ya, Iya. N43. Kalau yang udah facelift yang Iya. kayak Bapak bilang waktu Iya. itu N46 Iya. Black on Beige itu tuh Iya. udah facelift, mesinnya udah penyempurnaan Iya. lagi. Jadi dia tuh mau lagi penyempurnaan sebenarnya. Jadi cooling sistemnya emang kurang bagus gitu. Jadi kalau di N42 itu pastikan ngerawat sistem pendinginannya ya. Pendinginannya. Kalau selang-selangnya selagi Itu misalkan kan ada yang kelihatan bocor kita fisik langsung ya? ganti, kelihatan Iya, fisik. itu kan Kalau kelihatan misalkan fisik. udah ada yang bocor-bocor Iya. diganti semua sama orang Iya. sebelumnya, udah aman sih Pak.
Jadi sebenarnya tuh ngerawat BMW tuh nggak susah-susah amat gitu. Cuma di zaman dulu ya Pak ya, sebelum ada sosial media tuh memang wawasan kitanya terbatas. Betul. Gitu. Jadi menurut saya jangan takut lah sama BMW itu. Paling orang-orang itu tuh orang-orang Twitter tuh awas jangan sama cowok yang pakai BMW tua katanya. Ya. Pemain katanya sama lah yang pakai Brio juga. Enggak lah Ya, gitu. segitulah video saya hari ini bersama Pak Bowo. Terima kasih banyak Pak Bowo. Sama-sama. Sudah main. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari BMW bekas, boleh dicek Beamers pakai S, Beamers for sale. Beamer for sale di Instagram. Kalau mau di WhatsApp bisa nggak sih Pak? Bisa. WhatsAppnya berapa? Di situ. Oh ada dicek di Videonya. Instagramnya aja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.